Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zikri Alpia, mahasiswa PPG Calon Guru tahun 2026. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi terhadap pentingnya pendidikan nilai dalam membangun karakter peserta didik. Nah, dari berita dan juga artikel yang telah disediakan dan sudah saya baca dan saya analisis dengan kerangka 3 whys atau 3 mengapa, secara umum isi artikel dan juga berita yang saya baca tersebut membahas tentang krisis moral, karakter, dan etika peserta didik serta pendidik di Indonesia. Nah, kasus-kasus tersebut menjadi perhatian bagi kita semua karena menunjukkan tujuan pendidikan yang belum sepenuhnya tercapai dalam membentuk karakter murid. Beberapa artikel opini juga menyatakan bahwa Indonesia sedang mengalami krisis pendidikan moral dan juga karakter, sehingga pendidikan tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter. Nah, mengapa topik ini penting bagi saya? Karena sebagai calon pendidik, sebagai calon guru, saya nantinya akan berhadapan langsung dengan peserta didik di sekolah. Permasalahan seperti murid tidak menghormati guru, berkata kasar, dan rendahnya moral peserta didik merupakan tantangan nyata dalam dunia pendidikan. Nah, tujuan pendidikan bukan hanya mencerdaskan secara akademis, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan juga moral peserta didik. Jika moral peserta didik menurun, maka proses pendidikan tidak berjalan sesuai dengan pendidikan nasional. Nah, oleh karena itu, kita sebagai calon guru, saya harus mampu menanamkan pendidikan nilai moral, sikap karakter, juga sikap hormat kepada sesama. Nah, isu ini juga menjadi refleksi bahwa seorang guru tidak hanya mengajarkan materi saja, tetapi juga mendidik karakter dan menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, kemudian, mengapa topik ini juga penting bagi orang di sekitar saya, seperti orang tua, keluarga, dan masyarakat? Nah, karena pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab guru atau sekolah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab dari lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Perilaku murid yang tidak sopan menunjukkan adanya masalah dalam pendidikan karakter, baik di rumah, di sekolah, maupun lingkungan sosial. Nah, jika moral anak menurun, maka akan berdampak juga pada perilakunya di masyarakat, seperti ia yang kurang sopan santun, kurang disiplin, dan mungkin kurang menghargai orang lain. Oleh karena itu, orang tua, masyarakat perlu bekerja sama dengan sekolah dalam membentuk karakter anak agar memiliki moral, etika, dan juga sikap yang baik. Kemudian, mengapa topik ini sangat penting bagi Indonesia? Nah, topik ini penting karena berkaitan dengan masa depan bangsa kita. Generasi muda adalah calon pemimpin bangsa di masa depan. Nah, jika generasi muda mengalami krisis moral dan juga karakter, maka akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia. Nah, dari beberapa artikel menyebutkan bahwa Indonesia sedang mengalami krisis pendidikan moral dan karakter, sehingga pendidikan harus menekankan pembentukan karakter selain dalam bentuk akademik saja. Pendidikan karakter sangat penting untuk membentuk generasi yang berakhlak, bertanggung jawab, disiplin, menghormati orang lain, dan memiliki nilai Pancasila. Jika pendidikan moral berhasil, maka Indonesia akan menjadi generasi yang berkualitas dan berkarakter kuat, sehingga dapat memajukan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya, setelah saya juga menyimak isi video tentang apa peran saya sebagai pendidik, saya akan merefleksikan dan melakukan evaluasi diri bagaimana pemahaman saya tentang pendidikan nilai yang harus diinternalisasikan kepada peserta didik. Dari pemahaman saya, pendidikan nilai adalah proses penanaman nilai moral, etika, dan karakter kepada peserta didik agar mereka tidak hanya cerdas secara akademik saja, tetapi juga memiliki kepribadian yang berakhlak, bertanggung jawab, dan mampu bermasyarakat dengan baik. Pendidikan nilai bukan hanya mengajarkan mana yang benar dan juga yang mana yang salah, tetapi juga akan membiasakan peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dari berbagai fenomena berita yang sudah saya baca, terlihat bahwa terjadi penurunan sikap hormat murid terhadap pendidik, seperti perilaku membentak dan berkata kasar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan nilai belum sepenuhnya terinternalisasikan.
Nah, pendidikan nilai sangat penting karena pendidikan pada dasarnya bukan hanya proses mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan moral peserta didik. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, kerja keras, dan juga gotong royong harus ditanamkan melalui keteladanan kita sebagai guru atau pendidik. Tanpa pendidikan nilai, pendidikan hanya menghasilkan peserta didik yang pintar, tetapi tidak memiliki karakter yang baik. Sebagai calon guru, saya memahami bahwa pendidikan nilai harus dimulai dari kita sendiri, karena kita sebagai guru, kita sebagai pendidik merupakan teladan bagi peserta didik. Pendidik tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik, membimbing, dan membentuk karakter peserta didik melalui sikap, perilaku, dan cara berinteraksi dalam sehari-hari. Yang saya harapkan setelah mempelajari topik pendidikan nilai sebagai pondasi karakter bangsa ini, saya dapat memahami peran pendidik bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai pendidik yang membentuk karakter peserta didik. Saya juga berharap dapat menerapkan pendidikan nilai dalam proses pembelajaran saya nantinya, baik melalui kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan pembiasaan, maupun melalui keteladanan sikap sebagai pendidik. Selain itu, saya berharap dapat menjadi pendidik yang mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila dan karakter positif kepada peserta didik sehingga mereka dapat menjadi generasi yang berakhlak, bertanggung jawab, mencintai bangsa dan negaranya, serta mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan nilai dan juga moral. Pendidikan karakter sangatlah penting karena menjadi pondasi kemajuan bangsa kita dan menentukan kualitas generasi masa depan nantinya. Dengan mempelajari topik ini, saya juga menjadi lebih sadar bahwa membangun bangsa tidak hanya melalui pembangunan fisik ataupun teknologi, tetapi melalui pembangunan karakter manusia. Oleh karena itu, sebagai calon guru, saya harus mulai dari diri sendiri dengan memiliki sikap yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Baik, demikian penjelasan refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.